Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Dan intinya saya ingin memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hari ini telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ibadah, nikmat rezeki. Hari ini sehat ya, bisa sholat lagi, bisa ngaji lagi, bisa berbagi lagi, dan juga bisa apa ya, rezeki luar biasa lah pokoknya. Nikmat mana lagi yang harus didustakan. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, pengikutnya sampai yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oke rekan-rekan, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, diberikan kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini saya mau, kenapa saya harus keluar? Saya harus menjemput istri saya di rumah tantenya. Ya, tadi beliau lagi menjenguk tantenya. Ya, sudah lama nggak kesana, jadi mau kesana. Nah, kebetulan saya sudah sholat asar dan sudah mengaji, jadi minta untuk ngejemput ya, gitu. Menjemput istri. Kalau nggak penting-penting banget saya nggak keluar ya. Ya, ikuti protokol kesehatan rekan-rekan sang mola 88. Menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, menghindari kerumunan, dan juga mengurangi mobilitas ya, kecuali urgent baru kita keluar ya. Itu jadi sekarang kita udah lama tidak ngevlog pakai motor. Sekarang kita ngevlog pakai motor, cuma kameranya tidak akan saya balik ya, karena terhalang kameranya sama holdernya. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita menuju Palur ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kita nikmati hidup ini. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini kita pakai Google Map. Ya. Saya sih sebenarnya sudah tahu. Setelah jalannya. 600 meter, belok kiri ke Jalan Ahmad Yani, Jalan Raya Solo, Yogyakarta. Jauh nih kan. Oke, jadi teman-teman, ini kalau ada suara-suara Google Map mohon maaf ya, karena saya harus pakai Google Map. Jadi karena alamatnya lupa, jadi saya harus pakai Google Map ya. Gitu. Oke, kita jalan ya. Tetap hati-hati ya. Untuk teman-teman rekan-rekan saya yang menggunakan motor ya, misalkan jangan lupa ya, kewajiban pengendara motor selain membawa SIM, STNK, juga bawa, gunakan helm ya, pakai jaket, jangan lupa. Kalau jalan jauh saya saranin pakai sepatu ya. Jangan pakai sandal, pakai sepatu ya. Celana panjang, nah itu safety ya, safety baik. Ya. Dan juga nggak usah Belok kiri ke Jalan Ahmad kebut-kebutan, Yani, ya. Jalan Raya Kita Solo, nikmati jalan Yogyakarta. ini gitu loh. Jalan ini kita nikmati ya kan. Nikmati perjalanan ini, nikmati pemandangannya apa yang ada di kota ini. Oke, kita belok kiri, kata Google Map kita belok kiri. Maaf nih rekan-rekan, Terus ke Jalan goyang-goyang Raya ya. Solo, Yogyakarta Soalnya sejauh foldernya 2 km. apa, nggak stabil ya. Kalau ini juga holder ya biasa ece yang ditaruh di spion. Jadi oh ya kan, saya tidak pakai kamera sport, selalu pakai handphone, jadi goyang. Dan juga mohon maaf kalau backlight ya. Oke teman-teman, jadi saya sebenarnya sih ingin membuat satu konten juga ya, selain berbagi kan, terus mengaji ya, terus review. Saya ingin sebenarnya cerita tentang perjalanan hidup saya ya, ya, yang banyak sekali lika-likunya yang harus saya lewati, dan saya rasa hampir semua manusia lah pastinya ada kehidupan yang harus dilewati lika-liku ya, dan itu perjalanan hidup.
ini dan kita syukuri karena itu sudah jalan cerita hidup kita. Dan saya pun bukan berarti sekarang sudah baik dan benar, tidak ya, saya ini hanya manusia biasa gitu, selalu membuat kesalahan, selalu hilaf ya atau kesalahan gitu. Jadi ini saya mencoba lebih baik dibanding dulu, sekali lagi mohon maaf nih kalau ada suara-suara bising lain karena juga di jalan raya ya gitu. Jadi apa namanya, saya hijrah. Ini story lama ini. Jadi ada di beberapa konten saya bahwa saya hijrah ya. Selain saya seorang mualaf, saya pun hijrah. Dan alhamdulillah kemarin tuh tante saya juga sudah bersahadat ya, sudah mengucapkan doa syahadat di Bandung ya. Ya pasti banyak lah yang pro dan kontranya ya, tapi itu adalah pilihannya. Saya cuma bisa mendoakan semoga istiqomah ya, kuat sekaligus. Oke, saya balik ke tentang hidup saya. Jadi rekan-rekan, dulu saya itu apa ya, nakal. Saya nakal dari saya SD banget ya. Dari SD banget. Saya itu nakalnya minta ampun. Dari SD. Nah, dari SD itu saya ya semoga dosa saya dimaafkan ya, diampuni. Dulu saya suka ngambil uang orang tua saya. Astagfirullahaladzim ya. Gitu. Saya belum mualaf dulu ya, saya mualaf itu tahun 2000-an ya, lulus SMA ya, sudah mau kerja. Terus saya ambil uang tante saya juga ya, dulu masih SD itu, nakal sekali saya. Nakal sekali, luar biasa. Terus saya tinggal itu justru tidak sama mami saya ya. Saya tinggal itu sama oma saya. Ini saya tinggal Setelah sama 300 meter, belok kanan ke Jalan Basuki Rahmat. Saya tinggal sama oma saya, almarhum ya. Sama tante saya juga ya, jadi saya dibesarkan oleh oma saya. Jadi kasarnya dibilang saya Belok kanan anaknya ke dia Jalan lah, Basuki anaknya. Rahmat. Nah, sama oma saya ke Tuban, ke Balikpapan. Dan saya pernah sekolah, dulu saya sekolah di Cimahi ya. Setelah Sekolah di 600 Cimahi, meter, saya di belok kanan ke Jalan Adi Sucipto. Di Palembang ya, Palembang. Dari Cimahi saya pindah ke Palembang kelas 3 SD di Palembang ya, di daerah Kanan Sapi di Bombaru sana. Dan itu waduh saya nakal sekali ya di sini. Tidak lama kemudian saya di Palembang, saya pindah lagi ikut tante ya, ikut oma juga karena oma saya dibawa sama tante saya ya. Dibawa ke Bandung, saya pindah lagi ke Bandung di SDN Sudirman 6 Cimahi ya. Gitu loh. Jadi saya di Cimahi Sudirman 6. Terus tidak lama kemudian pindah lagi. Belok kanan ke Jalan Oma Adi saya pindah Sucipto. lagi sama tante saya pindah ke daerah Citapen ya. Citapen daerah Bandung Barat ya. Itu dari arahnya Cimareme, arah lewatin kompleks ya. Daerah Citapen arah Mabecilin sana. Di situ saya pindah sekolah di SDN Lita Jaya kelas 3 ya. Kelas 3 SD. Kemudian gak lama dari sana saya lulus SD, saya ikut tante saya karena tante saya suaminya pindah lagi tuh guys. Kebetulan suaminya dulu di Pertamina ya. Tante saya itu ya, Pertamina. Nah kebetulan oma saya ini Setelah 400 meter, ikut terus sama tante kanan saya supaya tersebut. tetap di Jalan Adi Gitu Sucipto. loh. Jadi pindah ke Balikpapan, akhirnya saya pindah ke Balikpapan
saya pindah di Balikpapan, Kalimantan Timur ya. Nah, itu kota paling luar biasa, kota paling saya cintai ya. Kenapa? Karena kotanya kecil, bersih ya, itu luar biasa. Itu kota menurut saya kota istimewa ya. Saya suka dengan Balikpapan. Harganya pun ramah-ramah. Dan saya di sana di sekolah SMP kelas 1 itu di SMP Santo Terus Mikael. dengan supaya tepat di Jalan Adi Sucipto. Jalan TNB di belakang Lapangan Merdeka. Nah, saya sekolah di sana. Terus di Jalan Adi Sucipto sejauh 800 meter. Sampai kelas 2 ya. Ya, mau naik kelas 2. Jadi di SMP aja itu saya udah badung banget ya. Gitu. Terus saya masih belum mualaf rekan-rekan ya. Nah, jadi saya sekolah di sana di SMP dan alhamdulillah saya ikut ekstrakurikuler itu basket ya. Jadi dari dulu saya tuh suka basket. Saya suka olahraga lain, berenang saya suka, tenis meja saya suka, bulu tangkis saya suka ya, bela diri saya suka. Cuma saya dulu ke basket ya, gitu, basket. Nah kebetulan saya terpilih menjadi tim inti basket ya, tim inti basket di SMP Santo Mikael Balikpapan. Jadi saya lebih fokus ke basket dibanding belajar. Jadi saya nakal sekali dulu. Singkat cerita, akhirnya saya pindah karena saya nakal, dipindahlah sama tante saya, kembali lagi ke Bandung, dipulangkan ke maminya di Bandung kita main. Nah, begitu saya masuklah sekolah di SMP Negeri 1 Batu Jajar di depan asrama Kopassus Batu Jajar. Itu sekolahnya tetap ya, disiplin. Lingkungannya lingkungan militer ya gitu. Jadi berprestasi, sekolahnya SMP itu berprestasi. Nah kebetulan saya juga ini basket juga gitu loh, jadi saya tim basket juga, saya membangkitkan basket juga, terus saya jadi tim inti juga dan saya pelatih juga, yang melatih juga di situ. Dan akhirnya saya melatih di beberapa sekolah juga ya, ditunjuk juga gitu. Nah selepas dari itu saya lulus sampai kelas 3 SMP. Nah itu pokoknya berantem aja tuh kerjaan saya tuh, Bandung nggak pernah sekolah gitu ya. Jadi dasarnya wah nggak tahu masa depan saya seperti apa dulu ya, itu Bandung nakal gitu, nggak pernah sekolah. Saya masuk, lulus, dan saya masuk karena saya suka basket, jadi saya melihat sekolah itu dari prestasi juara basketnya. Saya masuklah di SMA Pasundan 3 Cimahi Masyarakat. Jadi saya masuk Pasundan 3 Cimahi. Nah dan saya masuk dalam tim basket inti juga ya, tim basket Pasundan. Tetap saya nakal juga masih. Jadi nakalnya luar biasa ya, jarang sekolah juga, sering kabur dari sekolahan ya, gitu. Luar biasa nakal sekali saya. Akhirnya saya tidak sampai lulus di sana karena saya nakal dan saya tidak sekolah. Saya sempat tidak sekolah itu 3 bulan ya, hampir saya di DO gitu. Akhirnya saya dipindahkan sama oma saya gitu. Makanya bilang saya ini anaknya almarhum oma. Saya perhatian saya. Oma saya amal jariah selama umur saya ini menjadi bekal untuk menyelesaikan barang. Nah, dipindahlah saya ke daerah Cililin, SMP SMA Mitra Dharma Cililin. Jadi karena merasa dari kota masuk ke kampung kan, dan saya pakai tim basket gitu kan, jadi saya merasa wah sombong sekali lah pokoknya. Astagfirullahaladzim ya. Jadi kan, nah di sana saya akhirnya ngebentuk satu tim basket di Mitra Dharma itu, dan saya juga pelatihnya alhamdulillah. Terus beberapa kejuaraan kita ikuti walaupun belum sempat menjadi juara ya. Terus saya juga menjadi wasit ya, wasit saya ikut seleksi wasit juga, menjadi wasit. Jadi setiap ada turnamen basket di daerah sana saya ditunjuk sebagai wasit ya, kemudian saya melatih basket juga di beberapa sekolahan. Jadi kasarnya saya dari SMP, bahkan dari SD sih, dari SD itu saya sudah
bisa mencari uang sendiri. SD dulu saya jualan gambaran gitu. Jadi saya gambar, saya jualin 50 perakan ya. Terus SMP saya sudah bisa menjual skill ya, basket. Saya jadi pelatih basket di SMP gitu loh. Bahkan sebelum sekolah di Palembang saya sudah mencari sampah, bawa karung, cari sampah di bawah di Palembang Panggung. Jadi saya cari plastik sampah, karet gitu ya. Uangnya saya jajan. Saya kerja di tukang es tong-tong itu, tong-tong itu di Palembang. Saya kerja di situ ya. Digaji itu sehari 50 perak saya dikasih es. Nah itu jadi saya sudah berjuang untuk bisa gimana caranya saya jajan gitu. Nah, akhirnya lanjut sampai ke SMA saya melatih di beberapa tempat ya, dan hasilnya, dan tetap juga saya badung ya, juga pernah mencuri juga mencuri. Saya bukan mencuri barang, nakal, dan saya juga memakai narkoba ya dulu ya, namanya BK itu ya. Jadi badung banget dah. Zaman-zamannya BK itu saya udah pakai itu SMA itu ya. Akhirnya saya sampai lulus di SMA Mitra Dharma, dan di SMA Mitra Dharma tuh saya hampir di DO juga. Saya tidak banyak tidak masuk kelas, sering kabur ya. Akhirnya saya dikasih kesempatan untuk ujian, dan akhirnya alhamdulillah saya lulus. Setelah lulus dari SMA Mitra Dharma, saya mencoba untuk kuliah. Saya kuliah di Akparindo ya, Akparindo tempat saya lulus ini, Akademi Pariwisata Indonesia di daerah Sukabumi ya, Akparindo. Akhirnya, nah cuma saya sambil kuliah itu saya sambil kerja gitu loh ya, saya sambil kerja. Setelah 150 meter, casual ya, terus casual di menetap Jalan NKP Ahmad ya, Yani, Jalan Raya Solo. dulu sebagai barboy, cuci gelas pokoknya di NKP itu, di Nuat Cafe ya, di daerah Bandung, dan juga di Cafe Alamat sebagai waiter gitu Jalan loh. Raya Solo. Nah, selain itu saya juga jualan koran gitu loh teman-teman. Jadi sebelumnya saya jualan koran dulu, jualan koran. Alhamdulillah dari koran itu saya Terus bisa di Jalan Raya Solo sejauh 3 dapat km. CB100 ya, warna merah. Dan nah itu kesalahan saya adalah lagi itu saya masih menggunakan obat-obatan terlarang gitu. Jadi masih BK itu loh, obat anjing itu saya makan ya kan. Nah itu akhirnya hancur saya hancur. Terus akhirnya ya saya minta teman dari kakak saya ya, dia adalah yang membiayai kuliah saya gitu. Akhirnya beliau melihat, dan beliau kebetulan lagi itu kerja di Singapura ya. Nah jadi beliau yang membiayai saya kuliah untuk melanjutkan lagi di dua kampus saya kuliah gitu ya. Jadi di Akparindo sama di MP3 Panghegar gitu. Jadi saya dua kampus saya kuliah. Nah, sama dua kampus itu pun saya badungnya minta ampun. Saya lebih suka dulu itu kelas bartender. Nah, kelas FB ya, bartender. Jadi kelas bartender itu saya pasti masuk karena meracik minuman ya. Allah Akbar, itu badungnya minta ampun subhanallah. Nah jadi rekan-rekan, itu yang membuat saya dulu bukan putus asa ya, tapi menjadi satu nilai khusus untuk saya bahwa ternyata anak Badung itu bisa berhasil kalau dia punya kemauannya gitu loh. Jadi orang melihatnya adalah saya tuh dulu Badung sekali, saya istilahnya dibenci lah di keluarga itu. Bukan hanya di keluarga ya, di kampung saya pun saya dibenci sekali. Bahkan saya pernah ribut sama ketua di situ ya. Itu dosa sekali saya. Dan bahkan mundur sedikit di Mitra Dharma itu, karena saya dulu belum mualaf ya, jadi saya karena pelajaran agama Islam saya keluar. Nah kebetulan saya sempat berantem sama guru agama Islam dulu di SMA Mitra Dharma ya. Minta maaf Bapak Guru yang dulu di SMA Mitra Dharma ya. Nah, gitu loh. Saya pernah tantangin ya, tapi ya, akhirnya Allah benar ngasih hidayah buat saya, akhirnya saya bisa menjadi mualaf ya. Gitu. Ya mohon maaf ya Pak ya. Gitu. Jadi saya Badung, benar-benar Badung gitu. Nah terus akhirnya kita balik lagi, saya akhirnya lulus kuliah ya, saya akhirnya mulai mengejar karir saya
Nah karena kuliah saya lihat aduh kurang oke nih ya, saya sudah Badung jarang masuk gitu kan, berpikiran saya udahlah, akhirnya saya uh, sambil sekolah DJ rekan-rekan, sambil sekolah DJ. Jadi saya berangkat ke Bali, saya sekolah DJ di situ. Akhirnya sana saya sekolah di Jogja di sana sampai 1 tahun ya, di Jogja Gospel School ya. Cuma tahu sekarang masih ada apa enggak saya nggak tahu ya. Nah teman-teman saya tuh banyak masih jadi kayaknya. Saya sekolah di sana, sekolah DJ, akhirnya saya pulang lagi ke Jakarta. Akhirnya saya ngisi di beberapa tempat ya di Jakarta tahun 2001, 2002. Ya, dulu saya masih main funky house ya, masih main tungtung istilahnya ya, belum main progresif ya. Gitu. Terus saya pernah ngisi di Jogja juga di JJ ya, dulu zaman-zamannya JJ Club. Terus di beberapa kota. Nah, terus akhirnya saya kembali lagi ke Bali karena ketawaran di Bali sebagai residen DJ. Akhirnya saya megang beberapa ya kafe ya dulu. Terus akhirnya saya bertemu dengan seorang DJ top legend ya buat saya, dan orangnya baik hati, tidak sombong, rajin menabung. Setelah Dan 200 meter, dia yang menampung belok saya, kiri mendidik jalan saya lagi DJ menjadi DJ yang Katamso. baik dan benar untuk di semua genre musik, yaitu namanya DJ Udi atau anak Agung Gede Perkasa ya. Nah, itu udah seperti kakak saya sendiri. Jadi saya sempat tinggal di rumah dia. Wah lama sekali, bahkan sudah saya nikah pun saya bawa istri saya. Belok kiri ke jalan nikah. Brigjen Katamso, lalu belok kanan ke apa? jalan Agung Selatan. Nikah, saya bawa anak istri saya juga ke sana, tinggal di rumahnya DJ Udi gitu loh. Jadi semua tuh dipinjemin, pas saya kos pun dipinjemin motor, dipinjemin kasur semuanya. Jadi apa pahalanya banyak sekali DJ Udi itu ya. Semoga menjadi pahala jariah untuk DJ Udi dan keluarganya. Nah akhirnya saya gabung, dididik sama dia. Akhirnya saya masuklah di Kamasutra Bali sebagai asistennya dia ya. Jadi main di opening lah, main di opening atau libur. Dan kebetulan DJ Bude ini dulu banyak sekali megang klub ya, banyak sekali megang hotel. Jadi kita DJ-DJ-nya itu ditaruh di beberapa hotel, main sunset gitu ya di pinggir pantai itu. Jadi saya dikasih 2 hotel dan beberapa klub, dan juga saya dapat job guest DJ banyak sekali ya dulu semenjak gabung sama DJ Udi itu, sampai ke Sampit, ke Palangkaraya, sampai ke Makassar ya, terus sampai ke mana Sumatera, Jawa Barat, Jawa ya. Jadi alhamdulillah sejak saya jadi DJ saya sudah muter-muter Indonesia. Terus juga main di kapal ya, gitu. Alhamdulillah. Lama kemudian karena persaingan DJ itu meningkat ya kan, banyak DJ baru dan harga mulai ini, akhirnya saya coba beralih, saya tinggalin Bali, saya masuk ke daerah Banjarmasin. Saya masuk ke Banjarmasin ya. Di sana juga saya masih residen DJ juga ya, karena saya kontrak di sana beberapa klub ya. Alhamdulillah dulu ya punya nama di DJ ya. Dulu nama DJ saya DJ Lotus Center Bali ya. Jadi ada beberapa sponsor juga dulu ya, sponsorin saya. Dan ini tidak lepas juga dari Mr. Andi ya, GM Palm Hotel dulu, MBM juga ya, saya di itu kan Pak Trisno dulu manajernya HBI Banjarmasin, saya tidak lupa. Terus sudah almarhum juga senior saya, dia juga yang didik saya sebagai hotelier ya, John Bajaji almarhum ya. Itu GM yang sangat keras, tapi dia saya dapat ilmu banyak dari dia untuk menjadi seorang hotelier. Terus Mr. Asep ya, sekarang dia kalau nggak salah kemarin sempat jadi GM di Dava Hotel ya Cilacap. Dia juga yang mengajarkan saya menjadi seorang hotel, walaupun saya dulu pernah jadi DJ di klubnya dia di Malam di Rasain. Dia dulu pernah jadi GM. Banyak lah ya, banyak sekali senior-senior ini yang telah membangkitkan saya untuk dari DJ terus dikenalkan menjadi hotel, didik. Akhirnya saya kuliah lagi, dan alhamdulillahnya dari situ saya tidak lama saya meninggalkan itu, dan saya gabung di salah satu konsultan di Bali namanya DTA Bali sebagai awal dari karir saya itu di sales marketing manager. Jadi saya megang klub,
hotel, villa, dan juga supplier ya, toko gitu, kayak gitu. Akhirnya alhamdulillah karir saya bagus ya. Akhirnya saya naik jadi corporate operational manager, terus saya naik jadi corporate ya. Jadi saya pegang beberapa klub sampai di Medan ya, X3 klub Medan, saya pernah sebagai GM-nya di sana. Ya, terus beberapa klub juga. Dari situ tidak lama kemudian saya lepas DTA, saya kembali ke Kalimantan, dan DJUD memanggil saya lagi untuk dijadikan saya sebagai sales marketing manager di Piramid Bali ya, di Jalan Sunset Road gitu loh. Opening Piramid itu kita gitu ya. Jadi DJUD sebagai operational manager dan Mr. Ali sebagai GM-nya dan saya sebagai sales marketing manager. Dan di situ saya banyak sekali belajar tentang hitung-hitungan cost, strategi, dengan sponsor, dan juga pertama kali klub yang bisa saya jadikan tempat meeting gitu. Jadi klub itu, topik itu saya jadikan orang untuk meeting gitu ya. Meeting, pameran itu luar biasa, itu yang luar biasa saya dapat dari Mr. Ali ya. Ya sekarang di Surabaya ya, Mr. Ali ini dia punya piramid, punya bagus ya, tidak terus dari situ akhirnya saya tidak lama, karena saya ingin mengembangkan karir saya ya, akhirnya saya gabung di salah satu hotel di Bali ya, sebagai sales manager. Tidak lama kemudian saya akhirnya pindah lagi beberapa hotel, naik terus menjadi sales manager. Saya pindah ke Kupang sebagai sales manager, terus saya kembali lagi ke Jawa Barat sebagai sales marketing manager juga di salah satu hotel Prime Beach Plaza di Kerawang. Dan saya sangat terima kasih kepada Pak Dasep ya, dia sebagai GM saya dulu sangat banyak mendidik saya. Pak Dasep ya, Bali itu luar biasa, dia senior saya, dan juga GM-nya itu di ini Pak, lupa saya namanya, mohon maaf ya Pak, itu baik sekali ya, dan juga dosnya itu baik sekali. Kemarin sempat ketemu di Belitung dengan saya kayak gitu ya. Nah terus dari situ saya kembali lagi ke Bali, saya sebagai corporate operational manager hotel 5 restoran India. Itu yang saya jalani gitu kan, luar biasa ya, nikmat mana lagi coba. Nah jadi rekan-rekan, itulah perjalanan hidup saya. Jadi saya tidak menyangka dulu sebandingnya seperti apa, ternyata alhamdulillah saya bisa mengejar karir yang luar biasa. Saya punya prinsip, saya capek nih ditunjuk orang itu, dan saya harus belajar saya bisa mengejar karir saya. Selain itu saya sudah mualaf tuh ya, ini 2000 sekian lah saya mualaf, karena saya kurang bimbingan. Akhirnya banyak cobaan, karir saya meningkat, apapun bisa saya dalam sekejap diambil dengan Allah. Karena saya sholat saya tinggalkan dulu, saya tidak mengutamakan sholat dan ngaji, bahkan ngaji aja nggak bisa ya gitu loh. Sholat saya tinggalkan saya itu dulu, makanya durhakanya luar biasa saya dulu. Akhirnya diambil semua kembali sama Allah depannya. Akhirnya saya kembali bangkrut ya total. Akhirnya saya sama istri pulang ke Banjarmasin. Kita hanya bawa satu mobil dulu, mobil pertama kali Mirage keluar ya, itu satu-satunya harta kita yang bisa kita bawa. Terus kita akhirnya jualan tanpa modal ya, karena saya harus bisa berhubungan baik dengan orang di Banjarmasin. Jadi ada salah satu rumah industri yang membuat brownies ya, brownies cake kayak gitu ya. Ini saya deketin, jadi saya ngambil dari dia tanpa modal, saya setor, saya ngambil dari saya, seperti itu namanya dua puspa ya kayak gitu. Gak lama kemudian saya harus mulai berkarir lagi, mengembangin lagi ya. Saya pulang ke Bandung, istri saya di Banjarmasin tetap jualan. Saya pernah menjadi supir angkot gitu, daripada saya nganggur. Akhirnya saya ikut sama saudara saya, dia namanya Yogi ya, terima kasih juga, dia udah banyak membantu saya. Saya akhirnya ini bekerja sebagai keneknya awalnya, supir angkot, kenek angkot ya. Nah, dari situ tidak lama saya kejar lagi, saya mulai ngejar lagi kerjaan lagi, dapat lagi ya. Cuma karena memang saya ibadah saya kurang bagus dulu, saya ambil sholat saya tinggalin ya. Selalu dunia yang saya kejar. Kerjaan itu nggak pernah lama rekan-rekan, tidak pernah lama. Hanya
hitungan waktu saja. Karena apa? Saya merasa tidak nyaman. Gitu. Ternyata tidak nyaman itu bukan berarti saya itu paling pintar. Ternyata saya meninggalkan ibadah. Gitu ya, saya meninggalkan ibadah. Nah itu. Jadi merasa saya paling tahu gitu. Jadi semua orang itu saya salahin pimpinannya. Ternyata saya itu orang paling bodoh. Gitu. Karena saya kebodohan saya itu, kenapa? Karena saya meninggalkan sholat, ngaji ya, kewajiban saya sebagai muslim ya, saya tidak bersolawat, saya tinggalkan sholat, saya tidak. Tapi bersedekah saya jalan dulu, dari dulu saya sudah bersedekah. Cuma tetap kewajiban saya sebagai muslim saya tinggalkan. Akhirnya apa? Saya tidak nyaman, saya tidak nyaman. Nah seperti itu akhirnya manggur lagi, saya ngambil keputusan untuk nyantri. Nah kebetulan ketemulah sama Ustaz Izudin ya. Saya pernah kerja di warungnya dia gitu loh, jaga warungnya dia ya. Jadi saya nyantri dibawa ke daerah Cianjur, akhirnya saya ketemu salah satu ustadz yang bisa membimbing saya, salah satunya Kiai Haji Ridwan di Cianjur ya. Terima kasih Pak Kiai yang membimbing saya saat ini, maka saya pernah tinggal di rumahnya, itu nyantri di rumahnya dia ya. Gitu ya, berarti bukan saya melupakan. Ya, saya juga lagi cari nomornya lupa ya. Terus dari situ saya diajak lagi tuh muridnya Mama Gentur ya, Mama Gentur ulama karisma di Cianjur, Gentur itu ya. Nah, terus dari situ diajak lagi sama Kiai Haji Iwan ke Aki Putih ya. Itu muridnya Mama Gelar. Jadi Mama Gentur sama Mama Gelar ini bersahabat ya, ulama besar Cianjur ini bersahabat gitu. Untuk saya diajarin lagi mengenai apa ilmu-ilmu yang lainnya. Ini saya udah enakan nyantri, saya malas jadinya kembali bekerja gitu. Saya sudah tidak mau bekerja. Nah, nggak lama kemudian saya dari situ dapat panggilan. Iseng lah, ada temen nih. Loh, ini ada lowongan kerjaan nih. Syariah, mau nggak? Nah, karena saya memang inginnya syariah gitu kan. Kalau nggak syariah saya nggak mau dulu. Setelah 200 meter, Saya gunakan lajur kiri terus di Jalan terus Ospati, akhirnya saya Solo, coba di Jalan Raya beberapa Nau, kerja syariah dan dua konvensional dapat saya panggilan semuanya itu, saya dapat panggilan semuanya ya. Gunakan lajur kiri Akhirnya terus di saya Jalan gabung di Ospati, salah satu Solo, manajemen belok terus ya, sedikit manajemen luar biasa Jalan jabatannya Ospati, pegang di Belitung ya. Itu konvensional ya, itu salah satu bintang 4-nya dia. Akhirnya saya tidak lama juga di sana, saya karena ingin mencari syariah, saya dapatlah panggilan lagi di beberapa syariah di Banjarmasin. Saya kembali lagi ke Banjarmasin ya, gitu loh. Nah itu jadi alhamdulillahnya dari situ akhirnya saya singkat cerita saya ambil pilihan dua antara Solo sama ya sama-sama syariah. Akhirnya saya ngambil Solo, gabunglah saya di sedikit ke kiri menuju Jalan Ospati, Asalam Jalan Syariah Raya Nau, Hotel. Solo. Gitu loh. Saya bergabung di Asal Hotel dan disinilah saya akhirnya mendapat guru yang mengajarkan saya mengaji. Dan alhamdulillah Tetap di Jalan Ospati, saya akhirnya bisa Solo mengaji. sejauh 1,5 Tadinya kilometer. saya menggunakan Al-Quran yang ada Latinnya, sekarang saya lepas Latin itu dan saya menggunakan pure Al-Quran yang tidak ada Latinnya. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Gali ya, kepada Ustaz Samhadi ya, semua Ustaz yang ada di Asalam yang support saya untuk mengaji, Ustaz Hari ya, supaya ini terus banyak lah yang mendukung saya untuk saya bisa mengaji gitu. Jadi nikmat mana lagi yang harus saya dustakan dengan nah, inti dari cerita ini adalah bahwa saya kadang melihat anak-anak nakal itu akan punya satu kelebihan tersendiri. Suatu saat ya, asal dia mau belajar dan mau berubah dalam waktu yang cepat, dia akan sukses. Jadi jangan menilai anak Badung itu tidak akan sukses gitu. Jadi sebenarnya banyak, dan saya ada beberapa teman saya Badung juga ya, sama-sama teman di sekolah dulu sama-sama Badung dan berhasil juga gitu. Ada yang jadi TNI ya, dia bagus itu, wah itu dulu tukang berantem itu anaknya di Cililin itu, tapi sekarang jadi TNI gitu. Terus ada yang jadi polisi ya, terus ada yang jadi camat. Nah coba tuh, itu anak-anak Badung dulunya ya gitu. Jadi semangat rekan-rekan ya, jangan nakal, jangan lama-lama, buru-buru hijrah ya, karena kesuksesan ada di tangan kita, dan jangan mengecewakan orang lain, intinya itu. Makanya saya selalu ingin bisa menolong banyak orang ya, dengan berbagai cara. Makanya saya akhirnya mengambil beberapa hotel saya dulu karyawannya dari
anak-anak yatim piatu. Saya ngambil dari anak-anak yatim piatu, anak-anak yang tidak lulus sekolah gitu ya. Akhirnya saya didik, saya masukin di hotel, akhirnya mereka lumayan pada jadi semua sekarang gitu. Karena saya ingin membuktikan bahwa ada kesempatan kok gitu, ada kesempatan tinggal kalian mengejar pendidikan. Saat sudah kerja kalian kejar pendidikan kalian lagi untuk menambah ilmu dan dukungan legalitas pendidikannya. Jadi jangan khawatir rekan-rekan, kesempatan itu ada. Yang penting kita jangan lepas dengan berdoa ya. Berdoa sebagai umat muslim kita harus wajib sholat 5 waktu. Kalau perlu tambah 2 sholat lagi, sholat tahajud ya. Sholat sunnahnya sama sholat sunnah duha. Wah itu luar biasa. Jangan lupa bersalawat bagi yang cinta bersalawat. Ayo semua bersalawat ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan kemudian juga sedekah rekan-rekan, sedekah. Dan habis sholat itu jangan lupa kalian membaca Quran ya, karena membaca Quran itu luar biasa, ilmu paling tinggi itu ya. Jadi semua itu ada di dalam Al-Quran. Cintai Al-Quran, cintai sholatmu ya, cintai sedekahmu. Ayo cintai yang kita bersalawat, ayo kita bersalawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya. Sukses pasti kita tentukan. Yang penting jangan pernah mengecewakan orang yang telah menolong kalian ya. Karena yang menikmati kalian, dan ingat, saat orang mendidik kalian dengan keras itu bukan berarti kalian dimarahi, tetapi ingin agar kalian bisa menjadi profesional dan tegar dalam menghadapi permasalahan di perusahaan tempat kalian kerja. Kenapa? Karena persaingan pekerjaan sangat berat ya. Gitu loh. Persaingan posisi sangat berat. Jadi kalian harus tegar, harus kuat, jangan lupa jangan tinggalin ibadah ya. Gitu. Jangan salah pengertian saat pimpinan kalian memarahi kalian. Ya. Yang kita lihat adalah ada apa di balik marahnya dia. Dan tidak mungkin pimpinan itu marah tanpa sebab. Belok kanan ke Jalan Tanjung Gunung. Pasti ada sebabnya. Dan kita harus sadar juga bahwa kita itu melakukan kesalahan. Belok kiri ke Jalan Dahlia 3, lalu belok kanan ke Jalan Dahlia 4. Melakukan kesalahan, makanya kita dimarahin. Tidak mungkin pimpinan marah tanpa kita melakukan kesalahan, apalagi kesalahan belok yang sama kiri ke Jalan Nusa Indah, lalu belok kanan ke Jalan Tanjung Gunung ya, gitu. Oke teman-teman, belok kanan ke Jalan Tanjung Gunung. Sekali lagi mohon maaf atas kurang lebihnya. Ini hanya cerita kisah hidup saya ya, dan terima kasih untuk orang-orang yang setelah 200 meter belok kanan ke Jalan Wijaya Kusuma ya. Tetap dukung channel Sang Mualaf 88 ya. Saya akan terus berbagi cerita pengalaman hidup saya, baik yang pahit maupun yang senang ya. Ini adalah sebagai motivasi untuk rekan-rekan semua bisa kok berhasil belok asal kanan kita ke Jalan Wijaya Kusuma gitu, ya kan? Orang lain akan membantu, bantuan orang lain itu jangan pernah kita kecewakan. Jangan lupa subscribe, share ya, hidupkan loncengnya ya. Kasih komen yang baik-baik agar kita bisa terus menjalin silaturahmi ya gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina belok kanan ke Jalan Muhammad. Usama. Oke rekan-rekan, Setelah 200 meter belok